Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku yang solih dan solihah. Di hari Senin tanggal 28 September 2020 dengan Ustadzah, kita akan belajar banyak hal di hari Senin ini tentang pelajaran matematika. Nah, di pelajaran matematika ini kita akan membahas tentang operasi matematika bilangan desimal yang meliputi penjumlahan bilangan desimal, pengurangan bilangan desimal, perkalian bilangan desimal, dan pembagian bilangan desimal. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anakku. Pembahasan pertama kita tentang penjumlahan bilangan desimal. Bagaimana sih cara menjumlah bilangan desimal? Nah, di sini Ustadzah akan memberikan contoh dan caranya. Yang pertama, kita akan menulis dengan cara bersusun. Kemudian, penulisan cara bersusun itu dengan cara mensejajarkan tanda komanya. Nah, kalau sudah sejajar dengan tanda komanya, baru kita hitung dari belakang. Nah, kebetulan di contoh itu ada bilangan desimal 2,5 ditambah 1,31. Nah, di situ sudah dikasih cara sama Ustadzah, tanda komanya disejajarkan. 2,5, 1,31. Tanda merah itu menunjukkan tanda koma yang sejajar. Jumlahnya kita hitung seperti kita penjumlahan bersusun ya nak ya. Satunya turun, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Komanya juga turun, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, hasil dari penjumlahan bilangan desimal 2,5 ditambah 1,31 adalah 3,81. Nah, cukup mudah ya nak ya. Untuk pembelajaran tentang penjumlahan desimal, bilangan desimal, yang perlu diingat, anak-anak harus menulis secara bersusun seperti kita penjumlahan bersusun. Kemudian cara yang kedua yaitu tanda koma harus disejajarkan. Itu cara menjumlah bilangan desimal. Saya rasa cukup mudah dan anak-anak pasti bisa. Berapapun angka di belakang koma, ya, patokannya ada di kesejajaran koma. Ya, saya ulangi lagi, kesejajaran koma. Jadi perlu diingat itu. Nah, selanjutnya setelah penjumlahan bilangan desimal, kita akan membahas tentang pengurangan bilangan desimal. Caranya sama dengan penjumlahan bilangan desimal, cuman ini dikurang. Yang pertama, seperti penjumlahan, ditulis bersusun. Kemudian, cara menyusun juga berpatokan kepada kesejajaran tanda koma. Nah, ini Ustadzah Lutfi kasih contoh, 2,5 dikurangi 1,3 sama dengan, nah kita susun dulu anak-anak, 2,5 dengan 1,3 kita tulis dengan berpatokan tanda koma harus sejajar. Nah, tanda koma yang sejajar itu sama Ustadzah dikasih tanda merah. Kemudian baru kita kurangi. Kita kurangi seperti kita pengurangan bersusun. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka 2,5 dikurangi 1,3 sama dengan 1,2. Nah, cukup mudah ya anak-anakku. Sama patokannya persis seperti penjumlahan bilangan desimal. Nah, selanjutnya kita akan berlatih dengan contoh yang lain. Di situ ada 9,25 dikurangi 5,04. Sama seperti cara yang tadi, kita susun dulu sehingga kesejajaran tanda komanya
itu akan terlihat. Nah, 9,25 ada dua angka di belakang koma, kemudian 5,04 juga ada dua angka di belakang koma. Kita susun, kita kurangi dengan cara bersusun ya. Dari angka itu maka kita akan lihat kesejajaran tanda komanya sebagai syarat untuk menyelesaikan pengurangan desimal. 5 diambil 4, 1, 2-nya turun, kemudian komanya juga turun. 9 diambil 5 sama dengan 4. Maka hasilnya 9,25 dikurangi 5,04 sama dengan 4,21. Contoh selanjutnya, 7,03 dikurangi 3,425. Nah, kita susun dulu ya anak-anak. 7,03 ada dua angka di belakang koma, kemudian 3,425 di belakang koma ada 3. Nah, kita susun dengan syarat kesejajaran tanda koma. 5, karena di belakang 3 itu tidak ada angkanya, maka itu dianggap 0 ya. 0 diambil 5 tidak bisa. Oke, seperti biasanya, maka kita akan meminjam depannya 0. 3 kita pinjam, kita kurangi menjadi 2, kemudian 0-nya menjadi angka 10. 10 diambil 5, 5. 2 diambil 2, tadi kan 3, sudah diambil 1 tinggal 2. 2 diambil 2, 0. Nah, 0 diambil 4 juga tidak bisa, kita pinjam depannya 1. 7 diambil 1 tinggal 6. Nah, 0 menjadi angka 10. 10 diambil 4 sama dengan 6. 6, komanya jangan lupa ditulis, koma, kemudian 6 diambil 3 sama dengan 3. Hasilnya 3,605. 7,03 dikurangi 3,425 sama dengan 3,605. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian bilangan desimal. Untuk perkalian bilangan desimal, bagaimana caranya? Sama, kita tulis secara bersusun. Kita simpan dulu banyaknya angka di belakang koma. Ya, kita simpan dulu. Tanda komanya diabaikan dulu. Nah, contoh 2,1 dikali 4 sama dengan, ingat, itu di 2,1 ada satu angka di belakang koma. Kebetulan juga angka 1 ya. Cuman satu angka saja dari 2,1 dikali 4, cuman ada satu angka di belakang koma. Banyaknya angka di belakang koma adalah satu angka. Nah, caranya kita abaikan dulu komanya, kita tulis secara bersusun seperti perkalian kalau kita menghitung dengan cara bersusun. Nah, 2,1 dikali 4 berapa? Kita hitung dari belakang dulu seperti kita menyelesaikan perkalian bersusun. 1 dikali 4 nanti berapa? Nah, sambil kita lihat dulu ya. 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya di depan, ingat tanda komanya kita abaikan dulu ya. Kita abaikan. 2 dikali 4 sama dengan berapa anakku? 2 dikali 4. Siapa yang bisa? 2 dikali 4 sama dengan berapa? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Iya? Betul sekali. 2 dikali 4 sama dengan 8.
Jadi 2,1 dikali 4 sama dengan 84. Nanti di belakangnya 8 dikasih tanda koma. Kenapa? Karena kita tadi menghiraukan dulu, tidak melihat dulu berapa angka di belakang koma. Kita simpan dulu berapa angkanya. Nah, kebetulan ada satu angka, maka dari belakang kita hitung 1, kemudian di belakangnya 4, di 4 ini 1, kemudian di depannya 4 dikasih koma. Jadi 8,4. Cukup mudah ya nak ya? Paham ya? Sekarang kita akan masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu pembagian bilangan desimal. Di pembagian bilangan desimal ini sama, kita akan susun, tapi ada syaratnya yang berbeda dengan perkalian. Bagaimana sih cara kita menyelesaikan pembagian bilangan desimal? Nah, kita hilangkan komanya dengan mengalihkan bilangan desimal itu dengan angka 10, 100, dan seterusnya. Pokoknya sampai hilang. Jadi antara yang dibagi dan yang membagi itu kita hilangkan komanya dengan dikali angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, Ustazah akan memberikan contoh 2,1 dibagi dengan 3. Dilihat dulu, ada angka di belakang koma, 1 angka. Ya, 1 angka. Maka kita akan hilangkan tanda komanya dengan mengalihkan angka 10. Kita kalikan semuanya. 2,1 dibagi dengan 3 kita kalikan. 2,1 dikali 10 sama dengan 21. 10 dikali 3 sama dengan 30. Nah, setelah itu baru kita poroh gapit. Nah, poroh gapitnya syaratnya anak-anak harus hafal perkalian ya. Hafal perkalian dulu. 21 dibagi 30. 21 dibagi 30 kira-kira bisa enggak, Nak? Betul. Tidak bisa. Kenapa Ustazah? Karena 21 ada di bawah 30. Ya, lebih kecil daripada 30. Maka kita tidak bisa membaginya. Gitu kan? Caranya bagaimana Ustazah? Kita akan menambahkan angka 0 di belakangnya 21. Nah, di situ akan terlihat bagaimana cara kita memporogapit angka 21 dibagi dengan angka 30. 21 tidak bisa dibagi karena angkanya lebih kecil daripada 30. Yang dibagi lebih kecil daripada yang membagi. Maka kita akan menambahkan nolnya di belakang 21 menjadi 210. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah ditambah 0 di belakang 21, maka di atasnya dikasih angka 0. Kemudian dikasih tanda koma. Saya ulangi lagi. Ketika 21 itu ditambahi 0, maka di bagian atasnya tempat kita melihat hasilnya kita tambahi 0, kemudian dikasih tanda koma. Nah, 210 dibagi 30, 21 dibagi 3 kan 7 ya. Nah, harus hafal perkalian. 7 kita tulis setelah tanda koma, kita kembalikan lagi dengan cara mengalihkan. 7 dikali 30 sama dengan 210. Paham ya nak ya? Kita kembalikan lagi. 7 dikali 30 sama dengan 210. Setelah itu kita kurangi. Hasilnya
sama dengan 0. Kalau sudah hasilnya 0, maka jawabannya selesai. 210 dibagi 30 sama dengan 0,7. Oke, terima kasih anakku. Jumpa lagi nanti tentang pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.